sejatinya kita ini kan sebenarnya mencari kebenaran sejati ya, bahasanya begitu sih ya. Nah cuman kalau secara filosofis ya, yang disebut sebagai pengetahuan tentang kebenaran sejati itu adalah, kalau menurut beberapa perspektif filosofis itu sebenarnya relatif ya, nggak ada. Jadi secara epistemologi pengetahuan ya sebenarnya semuanya subjektif ketika kita ingin mencari yang disebut sebagai kebenaran mutlak itu ya. Apa namanya, relativisme epistemologis misalnya, ini teori ini mengatakan bahwa semua pengetahuan itu bersifat subjektif, relatif, tergantung pada perspektif individu atau budaya. Kemudian teori konstruktivisme juga mengatakan bahwa pengetahuan dan realitas itu dibangun melalui proses sosial dan kultural, sehingga semuanya bersifat objektif. Demikian pula filsafat fenomenologi ya, yang dikembangkan oleh Edmund Husserl, itu juga mengatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan itu bersifat subjektif ya, dan sangat terkait dengan kesadaran individu. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal seperti Immanuel Kant menyatakan bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif dan terkait dengan struktur mental individu. Begitu pula Friedrich Nietzsche misalnya, bahwa semua pengetahuan itu bersifat perspektif dan subjektif. Kemudian Michael Foucault ya, dia mengatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan itu terkait dengan struktur sosial dan politik ya. Jadi kalau Foucault ini dia lebih menyoroti pada aspek politik dan kekuasaan. Di bawah pikiran seseorang itu sangat tergantung bagaimana konteks politik dan kekuasaan di masanya gitu. Nah, jadi sebenarnya konsep kunci di sini adalah tentang subjektivitas, kemudian perspektivisme dan konstruksi sosial. Ketiga konsep kunci itulah sebenarnya yang kemudian membentuk pemikiran manusia ya, sehingga tidak ada yang bisa dikatakan betul-betul objektif gitu. Nah itu. Nah disinilah saya mencoba menghubungkan dengan upaya kita untuk menapaki jalan Qadim, karena jalan Qadim itu adalah ya sebenarnya adalah sesuatu yang mutlak gitu. Nah artinya mutlak itu artinya betul-betul objektif gitu. Nah sementara tadi dikatakan bahwa tidak ada yang betul-betul objektif, tapi semua itu pasti subjektif dan perspektif, kemudian dibangun dari konstruksi sosial masing-masing individu ya. Nah jalan Qadim itu adalah sebagaimana namanya, itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, abadi ya. Artinya itu dia sudah ada sebelum semua yang ada ini gitu ya. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Di situ tidak ada yang disebut dengan dimensi ruang dan waktu ya. Itu adalah sebuah alam yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Artinya untuk masuk kepada atau untuk menapaki jalan itu ya memang yang namanya harus kemudian dibersamai oleh sesuatu yang juga berasal dari jalan itu
yang sudah menempuh jalan itu. Ya, itulah kenapa kalau misalnya kita sendiri yang mencoba untuk menembus alam itu, ya kita pasti akan terjebak, kita akan tersesat ya. Seperti yang di hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi ya, yang saya kupas sebelumnya, bahwa seorang yang tidak punya syaikh itu syekhnya pasti setan gitu. Ya, itu sebenarnya maksudnya adalah ketika kita akan memasuki atau menapaki jalan qadim itu, ya harus bersama dengan orang yang sudah menapaki jalan itu gitu. Ya, kalau tidak salah kan ada hadisnya, Rasulullah juga mengatakan bahwa kalau besertalah dengan Allah ya. Kalau tidak bisa besertalah dengan orang yang sudah beserta dengan Allah. Ini sebenarnya adalah dalil yang paling kuat ya, untuk menegaskan bahwa jikalau ingin menapaki jalan qadim itu wajib berguru, wajib punya guru qadim. Jadi jangan seenak dewe ya, bahasa orang ya, jangan semaunya gitu. Itu makanya disitulah kemudian selalu ada yang namanya adab-adab dalam berguru ya. Jadi kalau terkait dengan adab berguru ini kan rata-rata kitab-kitab tasawuf itu pasti membahas tentang ini ya, seperti kitab Tanbirul Qulub, kemudian Ihya Ulumuddin, dan banyak ya. Pokoknya semua kitab-kitab yang terkait dengan tasawuf dan kesufian itu pasti membahas tentang adab berguru. Karena yang paling pertama dan utama ketika kita ingin menapaki jalan qadim itu adalah tentang berguru. Nah, karena disitulah mutlaknya seorang guru, karena dia asumsinya bahwa yang pernah melewati jalan qadim, di mana di situ sesuatu yang tidak terdefinisi ya, tidak terdeskripsi ya, untuk memasukinya harus beserta dengan orang yang sudah mengalaminya ya. Kalau Anda dituntun oleh orang yang belum pernah mengalami jalan itu, ya tentu di situ Anda akan dijamin 100% akan terjebak atau tersesat. Makanya itulah pentingnya kenapa harus ada atau bersama dengan seorang guru qadim ya. Jadi apa yang saya bahas selama ini di channel ini ya, ocehan-ocehan saya ya, uraian-uraian saya, penjelasan saya dan sebagainya, itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah pengantar belaka gitu ya, yang mungkin bisa membuka cakrawala berpikir kita, menambah wawasan kita ya. Tetapi intinya adalah ketika kita ingin menapaki jalan qadim ini, yang pertama dan paling utama adalah temukan dulu guru pembimbing itu ya. Karena ketika kita bertemu dengan guru pembimbing itu, itulah yang kemudian akan membersamai kita untuk menapaki jalan ini, jalan yang sangat tidak terbayangkan gitu ya. Jadi nah di situ kemudian kita akan yang pertama berhadapan dengan yang namanya adab berguru ya. Nah di situ ya, kitab-kitab seperti Tanwirul Qulub itu membahas adab-adab di situ. Nah, kenapa adab-adab itu selalu dikatakan bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya di situ memang seorang murid dan guru itu hubungannya adalah bahwa murid tidak punya hak sama sekali di depan seorang guru ya. Yang ada hanya kewajiban tok gitu ya.
tidak ada yang namanya debat, tidak ada yang namanya membantah, tidak ada yang namanya ngeyel gitu. Dan ketika seorang guru sudah mengeluarkan sebuah sistem, ya 100% murid tersebut harus terlibat secara totalitas dalam sistem itu gitu. Nah, dan di situ memang benar-benar murid itu tidak ada sama sekali yang namanya membantah, ngeyel, kemudian mencoba untuk mendebat, menggunakan asumsinya, menggunakan pikirannya, pokoknya tidak ada. Nah inilah yang saya maksud tadi, kaitannya dengan teori-teori filsafat yang saya bahas di awal ya, terkait dengan subjektivisme, kemudian perspektif gitu. Nah tadi kan persoalannya tadi yang saya ajukan adalah apakah betul-betul ada yang namanya objektivisme gitu ya, ketika ternyata pengetahuan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya subjektivitas, perspektifisme, dan konstruksi sosial gitu. Nah dalam tradisi tarekat atau tasawuf ya ternyata yaitu memungkinkan gitu adanya objektivitas, karena alam kemutlakan atau alam kodim itu yang kemudian dari situ menurunkan guru kodim ya. Nah, di alam kodim itu kan adalah alam yang objektif ya. Nah di situ adalah objektivitas murni. Kemudian di alam itu sebenarnya tujuannya kita adalah menuju kepada yang maha objektif gitu. Nah bagaimana bisa masuk ke alam objektif itu? Ya tentu ada seorang pembimbing yang juga sudah mengalami alam objektif itu. Nah ketika berhadapan dengan seorang murid, maka sang murid ini kan wajib atau harus melepaskan semua pikiran-pikirannya, semua perspektif awalnya, semua ilmu-ilmu yang pernah dia miliki itu harus dilepaskan semua. Nah, jadi dalam konteks itu kemudian ya dia ibaratnya dia sudah tidak berpikir lagi ya. Bahkan kalau guru kami mengatakan bahwa kalau kamu mau berguru di sini itu kepalamu dipotong kemudian masukkan di kulkas gitu ya. Itu sebenarnya pernyataan seperti itu menggambarkan bahwa kalau mau belajar dalam tradisi kodim ini, jangan gunakan akalmu dan pikiranmu. Nah disinilah kesesuaian atau relevansinya dengan teori-teori filsafat yang saya bahas di awal gitu, bahwa di sini memang kita harus melepaskan subjektivitas kita harus melepaskan perspektif kita, dan kita harus membersihkan semua hal-hal di alam bawah sadar kita yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang pernah kita lewati. Nah, jadi memotong leher sebenarnya kepala untuk ditaruh di kulkas itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan supaya kita melepaskan semua subjektivitas kita, melepaskan semua perspektif kita, dan menghilangkan semua hal yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang pernah kita lewati sebelumnya. Disitulah kemudian baru kita bisa memasuki yang namanya alam objektif. Jadi alam kodim ini, disitulah kemudian kita akan diisi dengan hal-hal yang sifatnya objektivitas murni gitu. Jadi itulah kenapa saya katakan bahwa untuk menapaki jalan kodim Anda harus menemukan seorang guru kodim ya. Itu syaratnya, temukan dulu itu ya. Kalau Anda belum menemukan itu ya, saya menjamin bahwa Anda tidak akan bisa memasuki alam kodim itu ya. Jadi ini pernyataan saya ya, Bang Jako yang mengampuh jalan kodim, temukan dulu
guru Kodim itu kalau Anda ingin menapaki yang namanya jalan Kodim. Oke, untuk kali ini edisi ini kita akhiri. Kita akan membahas lebih jauh lagi tentang hal-hal di seputar jalan Kodim, jalan yang akan mengantarkanmu menuju kepada pencerahan, pembebasan, dan keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.